CFD hari Ahad, lari-lari cari keringat, yang jawab salam dengan semangat, saya doakan semoga selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Segala puji untuk Tuhan yang memberikan kenikmatan untuk kita umat manusia yang tak lepas dari dosa. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad pembawa rahmat, beserta keluarga dan sahabat, semoga kita dapat syafaat. Amin Allahumma amin. Dewan juri yang terhormat dan bijaksana, hadirin dan juga hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kita hidup di zaman seakan-akan yang baik semakin asing, yang buruk tambah bising. Yang baik semakin hilang peminat, tapi justru yang buruk semakin memikat. Yang baik tak lagi jadi pedoman, justru jadi bahan tertawaan. Bahkan lebih parahnya, yang buruk tak berkurang, justru jadi kebanggaan. Apalagi di negeri tercinta ini, negeri yang sudah memproklamasikan kemerdekaan 80 tahun yang lalu. Negeri yang memiliki sejarah yang panjang, mulai zaman kerajaan yang membutuhkan kekuatan, zaman penjajahan yang membutuhkan keberanian, dan zaman kemerdekaan yang membutuhkan pengorbanan. Tapi mirisnya, saat ini negeri kita seakan-akan sedang sakit. Yang di atas lupa sama amanahnya, dan yang di bawah lupa sama akan tanggung jawabnya. Yang menang ingin berkuasa, tapi yang kalah tidak pernah menerimanya. Melaksanakan tugas hanya untuk laporan, bukan lagi karena pengabdian. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, seperti inilah tantangan yang dihadapi santri saat ini. Santri tidak hanya berkewajiban untuk menghidupkan agama, tetapi juga untuk mengawal kemerdekaan Indonesia untuk peradaban dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berpesan dalam kitabnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqan jihadih. Artinya, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Mengawal kemerdekaan juga berarti kita turut menjaga hak-hak rakyat Indonesia agar tidak ada lagi yang merampas, menjarah, dan mencuri. Untuk mengawal kemerdekaan Indonesia, kita perlu banyak belajar dari jejak perjuangan para kiai. Kita sebut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bagaimana beliau memperjuangkan kemerdekaan, bagaimana beliau melindungi hak-hak rakyat pribumi, dan bagaimana beliau melawan kejinya penjajah. Saat pondok pesantren Tebu Ireng diserbu para penjajah, beliau merelakan dirinya ditahan demi keselamatan santri-santri. Saat beliau ditahan, beliau tetap tidak mau tunduk pada kemusyrikan yang masyhur disebut syirk. Saat beliau mendengar azan berkumandang, tanpa rasa takut dan gentar beliau mengatakan pada pimpinan Jepang, saya harus sholat sekarang. Dan puncaknya, beliau bersama para kiai menfatwakan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Jadi ada 3 poin penting yang perlu kita perhatikan untuk mengawal kemerdekaan Indonesia. 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tetap teguh mendirikan salat saat azan berkumandang, meskipun beliau dengan keadaan yang sangat sulit. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. 2. Memandang saudara sebangsa dan setanah air dengan pandangan kasih sayang. Karena dengan sikap tersebut akan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan. 3. Mencintai tanah sebagai wujud keimanan kita. Sebagaimana hasil dari resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober bahwa para kiai menfatwakan hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Sekian pidato yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.